pada saat pembelajaran informatika di kelas 10 pukul 7.00 WIB. Mbak Agustina, bisakah nanti membantu Ibu? Tolong ya, nanti pas jam istirahat, Mbak Agustina bawa hasil pekerjaan teman-teman ke ruang guru ya. Bisa, Bu. Nanti pas istirahat, saya bawakan ke ruang guru. Oke, terima kasih. Nanti Bu Ika tunggu. Sama-sama, Bu Ika. Pada saat jam istirahat, Kuci tadi datang sambil membawa pekerjaan teman-temannya ke ruang guru. Assalamualaikum, Bu Ika. Waalaikumsalam. Ayo sini. Taruh bukunya di atas meja Bu Ika dulu. Tolong, setelah itu Mbak Agustina bisa duduk sebentar ya. Bu Ika pengen ngobrol-ngobrol sebentar aja. Ya, Bu. Ada apa ya, Bu Ika? Oke, makasih ya udah dibawakan. Gini, boleh nggak Bu Ika bertanya sama Agustina? Boleh banget loh, Bu. Mau bertanya apa? Iya, ini gini. Akhir-akhir ini Ibu lihat kamu itu di kelas sering ngelamun, Dok. Apakah ada masalah yang dipikirkan? Iya sih, Bu. Akhir-akhir ini memang saya kurang fokus dalam belajar. Karena saya selalu memikirkan, kenapa ya Bu Wahyuni, guru matematika itu kok selalu menyindir saya pada saat mengajar di kelas. Bu Wahyuni menyindir, coba diceritakan dulu perasaan yang kamu alami sekarang. Apa yang membuat sampai kepikiran kalau Bu Wahyuni itu menyindir kamu? Iya, Bu. Gini, soalnya kalau pas di kelas itu, Bu Wahyuni selalu bilang pada teman-teman sekelas, sambil matanya itu melotot memandangi saya. Beliau bilang, kalau les matematika itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dalam mengerjakan soal latihan. Jadi, kalau yang nggak datang les matematika akan rugi, karena kurang memahami bagaimana cara mengerjakan soal tersebut. Itu kata Bu Wahyuni. Oh, terus menurut Mbak Agustina, bagaimana pendapat Agustina terhadap hal itu? Benar sih, Bu. Apa yang dikatakan Bu Wahyuni itu memang ya bahwa les matematika sangat penting. Nah, jika les matematikanya penting, apa yang menyebabkan Agustina tidak hadir? Yah, gimana ya, Bu? Saya rasa datang pun nggak ada gunanya. Karena Bu Wahyuni ini selalu memberikan nilai yang jelek pada saya, Bu. Mungkin Bu Wahyuni nggak suka sama saya ya, Bu? Jadi, apa yang sekarang ini menurut kamu perlu kita bicarakan saat ini terkait dengan masalahmu? Ya, membicarakan tentang bagaimana solusi yang tepat supaya Bu Wahyuni itu tidak selalu menyindir saya dan memberikan nilai yang bagus sekali pada saya, Bu. Nah, kalau seperti itu, coba apa hambatan? Coba diingat lagi, apa hambatannya, apa kendala yang menghalangi kamu untuk bisa datang pada les tersebut? Begini, Bu. Kebetulan les matematikanya itu kan diadakan sore hari, Bu.
yaitu dimulai pukul 16.00 sampai pukul 17.30. Sedangkan saya pada jam tersebut itu sekolah agama, Bu. Kata mama saya selalu bilang begini, jangan bolos sekolah agama, karena itu sangat penting bagi saya dan untuk bisa belajar agama. Gitu, Bu. Lalu dari matematika dan agama, bagaimana pendapatmu tentang apa prioritas utama kamu dalam hal ini? Ya, kedua-duanya sangat penting sih, Bu. Cuma, saya masih belum bisa membagi waktu ketika semuanya itu berjalan bersamaan gitu, Bu. Iya, membagi waktu ya. Coba, Iya. kalau seperti itu, enaknya gimana ya? Supaya bisa membagi waktu untuk mengatasi ini semua. Saya akan mencoba menemui Bu Wahyuni untuk membicarakan permasalahan kenapa saya tidak bisa ikut les. Saya akan usul memohon ke Bu Wahyuni supaya mengganti waktu untuk les matematikanya itu diganti pada hari Jumat dan hari Sabtu pagi. Karena di hari Jumat itu kan sore itu kan ngajinya libur. Sedangkan kalau Sabtu pagi sekolahnya yang libur. Ya, berarti perlu diskusi dengan Bu Wahyuni begitu. Apa yang dari sini, apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan itu sebagai tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah kita membahas semua ini. Saya akan segera menemui Bu Wahyuni untuk meminta maaf dan membicarakannya serta berusaha untuk supaya saya bisa mengikuti les matematika tersebut. Saya pengen menjadi orang yang bertanggung jawab, Bu. Bagus itu. Itu usaha yang sangat bagus. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk menjadi seseorang yang profesional dan bertanggung jawab. Menurut kamu, apakah sikap yang akan kamu ambil itu termasuk sikap yang sudah profesional ya? Sudah loh Bu. Kan saya bisa membagi waktu untuk ngaji dan les. Jika Bu Wahyuni setuju sih untuk merubah jadwal lesnya. Nah, kalau dikomunikasikan, insya Allah bisa. Kamu akan Bu Wahyuni akan memahami dan akan berusaha membuat jadwal supaya kamu dan teman-teman kan bisa mengikuti itu. Ya, semoga saja ya Bu. Mohon doanya ya Iya. Bu. Oke, pasti didoakan. Karena itu sudah menjadi keputusan kamu. Berarti kamu tinggal mengkomunikasikan itu dengan Bu Wahyuni. Ya Bu Ika, terima kasih atas waktunya. Sekarang saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan supaya bisa menghadapi masalah tersebut. Iya, nah, semoga kamu menjadi anak yang solehah dan sukses. Kamu hebat, Amin. selamat belajar ya. Amin. Terima kasih Bu Ika. Saya izin pamit kembali ke kelas lagi ya Bu. Silahkan. Semangat, kamu pasti bisa. Terima kasih Bu Ika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dihampiri rekan kerja yang mau menyampaikan masalah yang dirasakannya. Bu, saya mau curhat Bu. Hari ini
Saya dapat teguran dari kepala sekolah. Iya, boleh. Ini saya sedang longgar kok, Bu. Mari ke ruang saya. Alhamdulillah. Ini panjenengan lagi istirahat. Lagi tidak ada jam ngajar toh, Bu. Boleh saya ngobrol-ngobrol? Boleh sekali, no, Bu. Kebetulan pas jam kosong. Jadi, kita punya waktu untuk ngobrol saat ini. Apa sebenarnya yang Bu Ika ingin ngobrolkan dengan saya? Coba ceritakan apa masalah yang Bu Ika rasakan. Gini Bu ceritanya. Tadi itu saya dipanggil sama Bapak Kepala Sekolah. Katanya beliau itu menerima laporan dari Pak Pengawas yang pernah melakukan supervisi ke kelas saya. Kata Pak Pengawasnya, Pak Pengawas itu merasa keberatan karena saya itu ngajarnya tanpa buku teks, Bu. Memangnya sumber belajar apa yang Bu Ika gunakan? Apakah yang membuat Ibu menggunakan sumber itu? Gini Bu, saya itu pakai sumbernya itu sumber lain. Saya cari langsung di Mbah Google itu Bu, baik materinya maupun soal-soal latihannya. Saya pikir itu lebih mudah, lebih simpel gitu loh Bu. Apa yang terjadi setelah Ibu Ika ini menyatakan hal tersebut kepada pengawas tadi? Iya, beliau itu sepertinya tersinggung dan mengingatkan saya untuk pakai buku teks Bu. Menurut Bu Ika, apakah cara Ibu menyampaikan kepada pengawas itu benar? Kalau menurut saya sih bener sih Bu, nggak ada salahnya kayaknya Bu. Syukurlah jika begitu. Tapi, hal apa yang membuat Ibu beranggapan untuk bahwa hal itu benar? Menurut saya itu benar, karena meskipun saya itu menggunakan sumber lain, saya tetap berpedoman pada kurikulum yang berlaku. Jika hal tersebut benar, kira-kira menurut Bu Ika pernyataan itu yang mana yang membuat pengawas itu jadi tersinggung? Mungkin bukan kalimatnya Bu, tapi karena saya karena saya itu tidak menggunakan buku yang sudah disediakan Bu. Sekarang gini, coba flashback lagi. Kegunaan buku teks itu apa? Apa ya Bu ya? Kalau menurut saya, buku teks itu juga penting sih Bu, digunakan untuk anak-anak. Karena di buku teks itu kan bahan ajar yang konvensional gitu, yang juga mampu memberikan kontribusi dan peranan yang baik dalam pembelajaran. Nah, itu mungkin yang perlu dipertimbangkan, Bu Ika. Iya ya Bu ya, saya jadi paham Bu. Saya tuh sadar mungkin cara ngomong saya atau saya menyampaikan argumen kepada Bapak Pengawas itu mungkin kurang tepat. Atau beliaunya yang sedang tidak mood mungkin ya Bu ya. Dari masalah yang Bu Ika hadapi. Sekarang apa yang Ibu inginkan? Gini Bu, kan saya sudah buat salah ya Bu ya sama Pak Pengawas itu. Saya rencananya mau minta maaf Bu, tapi saya itu bingung bagaimana caranya. Saya ingin harapan saya itu supaya Pak Pengawasnya memaafkan saya, tapi beliau juga bisa menerima bahwa kita pun juga boleh menggunakan sumber belajar yang lain selain buku. Jadi kita nggak konvensional juga, Bu. Menurut Bu Ika, siapa
yang bisa dimintai bantuan untuk menyampaikan permohonan Ibu itu kepada Bapak pengawas. Dan apa alasannya? Kira-kira siapa ya, Bu ya? Kalau yang paling pas itu sepertinya Pak Kepala Sekolah ya, Bu ya. Karena kan beliau itu sebagai pemangku kebijakan di sini. Beliau itu dekat dengan Bapak pengawas dan beliau yang tahu duduk permasalahannya. Apakah yang akan Bu Ika sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah? Saya akan menjelaskan kronologi kejadiannya pada saat supervisi, Bu. Saya mungkin saya juga mohon pada kepala sekolah nanti untuk bisa menyampaikan permohonan maaf saya kepada Pak Pengawas dan menyampaikan bahwa saya menyadari kekurangan saya tentang pentingnya juga buku teks itu. Juga beliau juga bisa menyampaikan harapan-harapan saya yang lainnya, Bu. Terus, apa rencana Bu Ika jika Bapak Kepala Sekolah telah menyampaikan amanat Bu Ika itu kepada Bapak Pengawas? Ya, pastinya saya akan menunjukkan bahwa saya telah menjalankan harapan dari Bapak Pengawas. Saya mengajar menggunakan buku paket, juga mendampinginya dengan referensi lain, baik itu dari internet maupun sumber yang lain. Dan saya akan menyempatkan diri untuk bisa menemui Bapak Pengawas dan menyampaikan itu semua. Pentingnya buku teks juga referensi buku yang lain. Saya setuju sekali loh Bu Ika. Kira-kira kapan nih Bu Ika akan menemui Bapak Kepala Sekolah dan meminta bantuannya? Lebih cepat, lebih baik loh Bu, agar masalahnya cepat beres. Insya Allah sih segera, Bu. Mungkin setelah saya selesai ngajar hari ini, saya akan menemui beliau di ruangannya. Semoga sukses ya Bu Ika. Kabari saya lagi jika sudah menghadap ke Bapak Kepala Sekolah. Siap, Bu. Terima kasih ya sudah mendengarkan curhatan saya. Jadi plong, Bu, rasanya sekarang itu. Sama-sama Bu Ika. Monggo, Bu, silakan ngajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.